Halo pemirsa Dialog Nasional, hari ini kita ada di Dinas Kesehatan untuk bicara soal menekan angka stunting di Banyuwangi. Menurutnya angka stunting di Banyuwangi tentu tidak lepas dari upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh berbagai stakeholder. Lantas bagaimana upaya yang sudah dilakukan dan apa saja hal-hal yang terus dilakukan untuk menekan angka stunting di Banyuwangi? Inilah Dialog Nasional NTV bersama saya, Mei Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Dialog Nasional NTV. Hari ini kembali lagi bersama saya Mei Diana Isfandari. Ada di Dinas Kesehatan Banyuwangi. Hari ini pemirsa kita akan berdialog soal strategi menurunkan angka stunting di Banyuwangi. Tentunya hari ini sudah hadir bersama saya. Di sebelah saya ada Bapak Amir Hidayat SKM MSI. Beliau merupakan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi. Pak Amir, apa kabar? Baik, alhamdulillah, Alhamdulillah, sehat terima selalu. kasih. Nggih. Kami sudah diperbolehkan untuk berkunjung ke Dinas Kesehatan. Hari ini biasanya di studio, Pak. Oh Kita gitu sekarang ya. ngamen nih. Kita ada Iya, di Dinas Kesehatan. Di sebelah Pak Amir ada Bapak Lukman Al-Hakim, MSI. Beliau merupakan Kabid Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB. Pak Lukman, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih siang hari ini sudah menyempatkan waktu untuk bisa berdialog. Pak Amir, Pak Lukman, kita bicara soal stunting di Banyuwangi, iya, soal kasus stunting di Banyuwangi. Ini isu yang banyak diperbincangkan akhir-akhir ini, jadi isu nasional begitu ya, stunting di Indonesia dan tentunya juga di Banyuwangi. Mungkin kalau untuk yang awam tidak tahu nih stunting itu apa. Beda sama stunning ya pemirsa ya. Stunting dan stunning beda. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Amir, stunting ini apa sih? Untuk masyarakat yang awam mungkin apa ya stunting itu? oke. Baik, terima kasih Mbak Mei. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi betul yang disampaikan oleh Mbak Mei bahwa stunting itu merupakan isu nasional, Ya. isu provinsi dan juga di Kabupaten Banyuwangi. Stunting ini merupakan kekurangan gizi kronis dalam waktu yang panjang yang kemudian berakibat pada tumbuh kembang anak yang tidak sesuai dengan yang ideal, yang standar. Ya. Atau bahasa yang lain itu gagal tumbuh kembang. Gagal tumbuh Iya, kembang. gagal tumbuh kembang. Sehingga kita sering temui misalnya stunting itu dilihat yang paling mudah kurang tumbuh atau kerdil. Nah, seperti itu. Meskipun ada beberapa kasus yang memang secara herediter memang seperti itu, tapi secara umum WHO memberikan definisi seperti itu. Ya. Nggih. Kalau boleh secara sederhana, boleh dikatakan kurang gizi kronis, Pak Amir? Betul. Kurang gizi kronis yang berakibat pada pertumbuhan anak yang kurang. Dampaknya pada pertumbuhan anak yang kurang begitu ya. Betul. Di banyak kasus itu tubuhnya kerdil. Betul. Keterlambatan berpikir, Pak, mungkin? Itu nanti akan ke sana dampaknya. Ini dampaknya seperti itu gitu ya. Kalau faktor penyebabnya sendiri apa, Pak Amir? Iya. Kenapa sampai kemudian terjadi stunting itu? Tentu banyak faktor ya, Pak Amir ya. Banyak faktor, tapi secara umum tadi sudah kami sampaikan bahwa kekurangan asupan gizi. Kekurangan asupan gizi itu ada beberapa faktor memang. Satu bisa jadi karena sakit sehingga asupan gizinya kurang, atau bisa jadi karena yang paling banyak terjadi di beberapa tempat karena kultur masyarakat, kebiasaan yang diberikan gizi kepada anak itu kurang. Saya sebut saja misalnya beberapa tempat itu mie instan, karena anak sukanya mie instan, sudah tiap hari kesukaannya diberikan seperti itu. Atau bisa jadi karena memang kondisi masyarakat yang miskin. Kemiskinan ini menjadi sumber persoalan dari semua urusan, dan diantaranya di kesehatan. Ketika asupan gizi kepada anak kurang, maka akan berdampak kepada tumbuh kembang anak. Seperti itu. Itu tadi kalau faktor penyebab stunting mungkin
masih secara umum begitu ya Pak, Betul. nasional seperti itu. Kalau di Banyuwangi sendiri, bagaimana Pak Amir melihatnya faktor, kalau di Banyuwangi itu seperti apa sebenarnya faktornya, seperti bagaimana gitu? Kami, teman-teman di Dinas Kesehatan sudah melakukan mapping di seluruh wilayah di Kabupaten Banyuwangi. Sama persis seperti yang tadi kami sampaikan, secara umum seperti itu. Di Banyuwangi memang ada beberapa tempat yang itu menjadi kantong dari stunting. Jadi terutama ada korelasi yang sangat positif ketika kemiskinannya tinggi, maka stuntingnya tinggi. Di beberapa tempat juga yang mohon maaf kulturnya agak kurang karena faktor sosial ekonomi, maka juga stuntingnya tinggi. Kami sebut di Banyuwangi di Kecamatan Wongsorejo, di Kecamatan Muncar misalnya, stuntingnya relatif lebih tinggi daripada yang lain. Maka kita juga akan berikan atensi khusus untuk intervensi-intervensi bagaimana ini kemudian akan kita tingkatkan perilakunya, akan kita support asupan nutrisinya kepada anak-anak. Ya. Kalau tadi Pak Amir menyinggung daerah-daerah gitu ya yang angka stuntingnya cukup tinggi di Banyuwangi, apa kemudian upaya dari stakeholder sendiri, Pak Amir dan Pak Lukman, yang dilakukan stakeholder untuk terus aware sama kasus stunting di Banyuwangi yang tinggi, apalagi di daerah-daerah yang tadi sudah disebutkan Pak Amir gitu. Upaya dari stakeholder bagaimana? Mungkin dari Dinas Sosial terlebih dahulu, Pak. Mohon izin. Oke, silakan. Kami dari Dinas Sosial, PP dan KP ada beberapa yang memang intervensi kita pada masalah stunting ini. Jadi sesuai dengan intervensi kita, kan ada dua intervensi, ada intervensi spesifik, ada intervensi sensitif. Intervensi spesifik mungkin dari Dinas Kesehatan untuk asupan nutrisi dan sebagainya. Untuk kami ada intervensi sensitifnya, sehingga semua lintas sektor itu masuk dalam intervensi sensitif. Apa yang kita kerjakan dengan stunting ini, kita sudah melakukan mapping, tetapi data kita sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan mengenai lokus-lokus stunting. Berdasarkan kita juga mempunyai perbuk dan surat keputusan Bupati, lokus-lokus prioritas stunting. Untuk tahun 2021 ada 10 lokus daerah stunting yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Untuk tahun 2022 ada sekitar 17 lokus stunting ada di Kabupaten Banyuwangi. Dan itu sudah ada surat keputusan dari Bupati. Tentunya dari 17 tahun 2002 ini kita akan melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan stunting. Karena ranah kita ranah di promotif dan ranah di preventifnya, bukan di ranah rehabilitatif dan rehabilitasi dan ini ya, yang lainnya itu bukan, kita ranahnya di promotif dan preventif. Kegiatan kita lakukan mungkin nanti kita sudah melakukan pendampingan keluarga, namanya tim pendamping keluarga. Kita sudah melakukan pelatihan terhadap tim pendamping keluarga sebanyak 1.316 tim pendamping keluarga yang tersebar di 217 desa kelurahan. Satu tim pendamping keluarga ada 3 personil, yaitu dari Dinas Kesehatan, bidan dalam ini, kedua dari kader KB, ketiga dari PKK. Diharapkan dengan pendampingan itu terhadap calon pengantin maupun hamil dan pasca persalinan nanti tidak melahirkan anak yang stunting. Itu mungkin dari kita dari Dinas Sosial. Dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan KB sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Lukman. Jadi ada beberapa hal yang memang dilakukan begitu ya, dan juga bersinergi dengan stakeholder lain. Gitu. Kalau dari Dinas Kesehatan, Pak Amir, apa saja upaya-upaya yang dikerahkan gitu, peran-perannya dari Dinas Kesehatan untuk menekan angka stuntingnya? Iya, betul. Jadi tadi sudah disinggung oleh Pak Lukman, Kabid Pengendalian Kependudukan dan KB Dinas Sosial, soal 2 intervensi yang dilakukan pemerintah itu di 2 hal itu. Satu intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik itu terutama bagaimana kita akan memberikan solusi kepada anak-anak, kepada ibu dan calon ibu, calon pengantin. Nah, inilah yang kemudian disebut intervensi spesifik yang harapannya bisa secara langsung akan berpengaruh kepada peningkatan pertumbuhan anak. Di tahap yang pertama, terutama tadi sudah disinggung calon pengantin. Calon pengantin itu penting supaya apa? Ketika nanti
calon pengantin wanita ketika dia nanti menjadi ibu hamil, dia sudah mengetahui apa saja yang harus dikonsumsi, gizi yang cukup, yang kemudian itu akan mempengaruhi pertumbuhan janinnya. Nah, ini penting karena kalau ini kemudian terlambat, asupan nutrisi bagi ibu hamil kurang, ini akan berpengaruh kepada janin dan nanti akan lahir bayi yang kurang gizi. Nah, inilah pentingnya intervensi yang di tahap paling awal, yaitu di ibu hamil. Tadi melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Lukman, calon pengantin wanita yang harus didampingi kan gitu. Nah, selanjutnya setelah lahir, maka ini yang sangat strategis juga, kita akan mengawal mulai dari dia lahir sampai dengan balita, terutama di usia growth spurt, di pertumbuhan yang sangat pesat di 0 sampai dengan 2 tahun. Karena pertumbuhan otak anak itu akan sempurna di posisi 5 tahun, tapi 80% itu terbentuk di 0 sampai dengan 2 tahun. Jadi kalau terlambat kita akan mengawal nutrisi bagi anak 0 sampai dengan 5 tahun ini, inilah yang disebut dengan kita ini lost generation. Jadi kehilangan generasi yang akan datang karena pertumbuhan otak, pertumbuhan tubuhnya itu di 0 sampai dengan 5 tahun ini. Maka pertumbuhan anak 0 sampai dengan 5 tahun ini sangat strategis kita kawal supaya tidak terjadi stunting tadi. Saya lupa Pak, ada satu istilah yang ini saya kehilangan ingatan soal itu, tapi menyinggung soal ada 1000 hari kehidupan. Betul. Saya HPK atau apa gitu Pak? Betul. Apa namanya Pak Amir? Betul. 1000 hari kehidupan. 1000 hari betul, kehidupan ya? Ya. Saya agak miss tadi, Jadi, saya takut salah. Ya itu yang saya sebut dengan 2 tahun tadi. Betul, Nah, iya 2 tahun. Tapi saya ingatnya itu waktu itu ada animasi gitu Pak di YouTube soal stunting ini yang bagus sekali. Jadi cepat melekatnya di otak saya. Betul. Dari mengandung sampai 2 tahun itu ya, betul. Hari 1000 hari kehidupan yang berharga sekali tentunya. Nanti kita akan lanjut Pak Amir, Pak Lukman, kita masih membahas soal strategi dari pemerintah kita untuk menurunkan angka stunting di Banyuwangi. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Nasional NTV, masih bersama saya Mediana dan masih bersama Pak Amir dan Pak Lukman. Kita masih membahas soal strategi menurunkan angka stunting di Banyuwangi. Tadi sudah disinggung juga soal pengertian stunting itu apa, kemudian faktor-faktor penyebabnya juga apa, dan kemudian peran dari para stakeholder ini seperti apa di Banyuwangi pemirsa. Kita lanjut Pak Amir, Pak Lukman. Kalau bicara soal data ya Pak Amir, bagaimana perbandingannya data kasus stunting ini, trennya seperti apa di Banyuwangi dari tahun ke tahun Pak? Ya, baik. Alhamdulillah dalam beberapa tahun terakhir ini, kasus stunting di Banyuwangi ini menurun signifikan. Tahun 2019 itu 24%, tahun 2020 itu 24%, tahun 2021 itu menurun di posisi 20,1%. Angka ini di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur maupun nasional. Jawa Timur di pada tahun yang sama, di 2021, itu dirilis sebesar 23,5% dan di nasional 24%. Nah, tapi yang seperti ini kita diminta arahan dari Ibu Bupati untuk terus menurunkan angka stunting. Kita akselerasi penurunan ini. Dan kita targetkan di tahun 2022 kita bisa capai penurunan itu di posisi 18,2%.
Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Harapannya ini terus kita akan turunkan sehingga semaksimal mungkin kita akan mendapatkan anak-anak Banyuwangi yang tumbuh kembangnya baik, penurunan stuntingnya terus kita lakukan, angka stuntingnya semakin rendah. Angka stuntingnya semakin rendah begitu ya. Kalau untuk Jawa Timur sendiri, Banyuwangi ini bagaimana Pak? Untuk daerah-daerah di Jawa Timur sendiri, Banyuwangi termasuk yang cukup kah, lumayan kah? Kita termasuk yang tidak, artinya tidak yang paling baik juga tidak, tapi kita termasuk yang di atas rata-rata Jawa Timur. Nah, ini yang terus kita akan upayakan, karena rata-rata Jawa Timur ini kan disupport, ditopang dari seluruh kabupaten kota. Ketika Banyuwangi dan daerah-daerah yang lain di Jawa Timur semakin meningkat, maka rata-rata Jawa Timur semakin baik angkanya. Artinya masih ada banyak kabupaten kota yang kondisinya di bawah Banyuwangi, sehingga rata-rata Jawa Timur masih di posisi 23,5% itu. Tentu upaya-upaya terus dilakukan begitu ya Pak Abir ya. Dan toh juga tadi sempat dibahas sedikit ya Pak Lukman soal LC Mill tadi kan Banyuwangi jadi percontohan begitu ya. Jadi pilot project aplikasi dari pusat begitu. Pak Lukman, boleh diceritakan sedikit soal LC Mill itu? Gini, sebenarnya LC Mill sebenarnya sudah kita laksanakan ya di Kabupaten Banyuwangi. Itu bagian, kalau kita namanya triple catin dulu. Tapi sehubung pusat juga mempunyai aplikasi, sehingga hampir sama sebenarnya dengan inovasi kita sebenarnya. Jadi gini, LC Mill ini sebenarnya kan suatu aplikasi dari tim TPK tadi, tim pendamping keluarga tadi. Setiap pendamping keluarga itu kami membentuk kemarin tahun 2021 sebanyak 1.316 dan kadernya sebanyak 3.948 kader. Setiap kader kita latih penggunaan LC Mill. Penggunaan LC Mill, sehingga setiap kader sebanyak 3.948 itu sudah bisa mengaplikasikan LC Mill itu. LC Mill itu ada prosesnya. Jadi ada mekanisme yang harus dilakukan oleh calon pengantin. Ada beberapa pos. Pertama, calon pengantin itu akan melaporkan untuk menikah di balai desa dulu. Saat di balai desa mereka dikenalkan dengan aplikasi LC Mill. Setelah itu mempunyai aplikasi LC Mill, sudah mendownload dan sebagainya, calon pengantin akan melakukan konseling di puskesmas. Di sana di puskesmas akan dilakukan pendampingan dari tim 3, dari Bu Bidan, dari kader KB atau dari PKK. Mungkin saat penapisan atau saat pemeriksaan itu mungkin ada lingkar lengan yang kurang dari 23,5 kalau nggak salah, itu akan dikasih konseling supaya untuk menambah nutrisinya, kesehatannya dan sebagainya. Kalau kurang darah, bagaimana caranya nanti dinas kesehatan itu memberikan advice untuk asupan gizinya. Ini sebelum 3 bulan loh ya, sebelum 3 bulan menikah. Setelah itu mereka akan ke desa, ke kecamatan, terus ke Puskesmas. Di Puskesmas ada di kecamatan kita kasih konseling juga dari teman-teman kita PLKB. Dari kegiatan LC Mill itu nanti kita dapat sertifikat calon pengantin, tapi syaratnya harus 3 bulan sebelumnya. Sertifikat ini bisa meloloskan bahwa dia itu sudah siap untuk menikah. Ya, baik fisiknya itu sudah siap, kesehatannya sudah siap sehingga bisa dilanjutkan pada jenjang pernikahan. Tetapi seandainya ada kegagalan dari pemeriksaan tadi, penapisan tadi, tidak berarti menggagalkan pernikahannya. Hanya mempersiapkan calon pengantin selama 3 bulan sebelum menikah, mereka sudah siap secara kesehatannya, asupan gizinya dan sebagainya. Begitu menikah, seandainya mereka diparing oleh keturunan ya, hamil, maka yang diturunkan anak yang dicegah stunting, bisa tidak stunting. Ya, okay. Itu harapan kita. Jadi proses-proses yang kita lakukan seperti itu. Ya, karena LC Mill, mungkin pemirsa juga agak tidak akrab dengan LC Mill ya. LC Mill itu adalah elektronik siap nikah dan hamil. Dan itu yang wajib di-download diinstal begitu di handphonenya oleh para calon pengantin. Jadi sebelum menikah justru ya sebelum Pak. Nikah. Pak Lukman ya sudah harus di-download, kemudian adalah fitur-fiturnya di dalam aplikasi. Jadi kalau dalam istilah tadi 1000 hari HPK,
1000 hari pertama kehidupan, kita 1100. Nah, yang 3 bulannya itu merupakan persiapan pernikahan, Betul. kesehatannya dan sebagainya. Ada bonusnya 100. Iya. Makanya kata orang bilang tuh kalau belajar jadi orang tua jangan ketika udah sebar undangan baru belajar, sebelumnya juga harus belajar. Katanya seperti itu Pak Lukman. Pak Amir menarik tadi ketika di Jawa Timur, Banyuwangi mungkin belum baik-baik banget begitu ya Pak Amir ya. Tapi kemudian kita patut berbangga bahwa Banyuwangi menjadi pilot project dari BKKBN Pusat begitu ya untuk diaplikasikan LC Meal itu tadi begitu. Jadi ini kan ada bukan peluang ya, tapi di masa depan Banyuwangi punya chance besar untuk terus menekan angka stunting begitu ya Pak? Iya. Pak Amir ya. Iya. Betul Mbak Mai. Jadi kita bersyukur bahwa upaya ini menjadikan kita optimis ke depan bisa menurunkan ini, karena beberapa data yang tadi kami sampaikan beberapa tahun terakhir angkanya sudah menurun, dan kita optimis kita akan lebih turunkan lagi di beberapa tahun yang akan datang. Tadi sudah disampaikan oleh Pak KB Pengendalian Kependudukan dan KB Dinas Sosial bahwa ada banyak intervensi yang akan dipersiapkan sebelum menjadi seorang ibu hamil kan gitu. Nah, setelah menjadi ibu hamil, betul, jadi ini menjadi ranahnya teman-teman di kesehatan, bagaimana pemantauan pada saat proses kehamilan. Mereka harus dikunjungi, mereka harus konsultasi kepada fasilitas pelayanan terdekat. Kalau di kesehatan ada K1, K2, K3, K4 kan gitu. Nah, ini harus dicukupi, ada buku yang harus diisi bagaimana pemantauan selama kehamilan. Problem di selama kehamilan itu bisa dipantau sejak awal dan bisa diantisipasi, dicegah pada saat K1, K2 dan seterusnya. Dan kita bisa intervensi ada di dalam selama proses kehamilannya, ada penambahan tablet tambah darah, penambahan tablet FE dan sebagainya sebagai bagian dari upaya untuk memantau tumbuh kembang janin dan ibu hamil ini. Ini yang kita terus akan upayakan. Oke, upaya-upaya tindakan-tindakan yang terus dilakukan begitu ya Pak Amir ya. Betul. Kemudian Pak Amir tadi di awal juga kita ketika bahas pengertian stunting, ini kekurangan gizi kronis begitu ya, yang betul. bisa menyebabkan anak itu kerdil. Kemudian dampaknya untuk kehidupan seperti apa Pak Amir? Apakah nanti ada keterbatasan yang dialami anak? Iya. Jadi saya lanjutkan, kalau tadi kami sampaikan di bagaimana ibu hamil di proses kehamilan, maka sampai dengan usia 0 sampai dengan 5 tahun ini terus dipantau sehingga setiap bulan anak wajib ditimbang dan kemudian dilihat perkembangannya. Kalau di posyandu akan dicatat ini kemudian masuk ke yang hijau, yang kuning atau yang merah kan gitu. KKA itu bukan sih Pak Amir? Gimana? KKA itu bukan sih kartu kembang anak? Iya, di KMS. Ada di KMS atau di buku KIA. Itu KIA. Buku KIA. Nah, buku betul. KIA, Nah, ya, buku betul. KIA itu yang saya kira penting berikut informasi-informasi apa ketika terjadi sesuatu yang tidak ideal begitu. Jadi kalau ideal itu kan hijau perkembangannya. Nah, yang seperti ini kita akan terus libatkan, karena ini tidak hanya teman-teman dari kesehatan, teman-teman dari seluruh stakeholder yang terkait. Kami sampaikan terima kasih kepada para kader yang luar biasa membantu kami di seluruh posyandu se-Kabupaten Banyuwangi yang membantu memantau tumbuh kembang anak, yang membantu menimbang anak sehingga kita tahu oh ini dalam garis yang hijau, dalam batas yang kuning dan dalam batas yang merah. Nah, ini sebenarnya yang akan menjadi feedback bagi kami, deteksi dini bagi kami, apa yang harus kita intervensi. Maka kita himbau kepada seluruh ibu, ibu hamil dan kemudian ibu menyusui untuk menyusui anaknya. Jadi ini wajib karena ini bagian dari yang akan mempengaruhi, yang berpengaruh besar kepada pertumbuhan anak. Kita akan sampaikan bagaimana intervensi selanjutnya jika ada asupan
yang kurang ketika sampai di kuning dan merah, ada intervensi di PMT pemulihan dan seterusnya. Ini bagian dari upaya yang secara komprehensif terus kita lakukan dengan dukungan lintas sektor terkait. Ya, tadi kalau bersambung ke dampaknya Pak Amir, dampaknya untuk kehidupan anak ini seperti apa? Karena anak yang stunting itu punya peluang untuk melahirkan anak stunting juga. Ya, seperti itu. Jadi begini, itulah sebabnya maka kita harapkan dukungan dari seluruh stakeholder. Kita akan berupaya semaksimal mungkin melakukan pemantauan dan pencegahan sejak dini. Tapi ini bagian dari upaya yang tidak terpisahkan dari proses yang secara komprehensif yang tadi di awal kami sampaikan, ada soal kultur masyarakat, soal pengetahuan, soal perilaku dan seterusnya begitu. Nah, ini yang akan kita harapkan dukungan dari stakeholder itu untuk memberikan pemahaman bahwa asupan nutrisi bagi anak itu sangat penting untuk tumbuh kembang anak, untuk pertumbuhan anak. Dampaknya adalah kita yang tadi kami sampaikan, kalau terlambat sampai dengan usia 5 tahun, maka inilah sebenarnya yang kami sebut dengan lost generation itu. Kita akan kehilangan, kalau terlambat ini ada problem ini, sudah mungkin masa yang panjang dalam kehidupannya begitu. Oke, Pak Amir. Kemudian tadi di awal segmen 2 soal perbandingan data kasus stunting di Banyuwangi, setiap tahunnya mengalami penaikan atau penurunan, Pak Amir? Stunting terus mengalami penurunan. Terus mengalami penurunan ya? Kasus stunting saat ini di posisi 20,1%, yang tahun sebelumnya di 24%. Dan kondisi ini juga di bawah rata-rata Jawa Timur dan nasional. Ya. Jadi tahun ini itu maksudnya tahun 2021 Pak Amir 2021, ya? tahun yang terakhir. Iya, tahun yang terakhir itu 20,1. Itu 20,1. Tahun 2021 stuntingnya 20,1. 20,1. Agak confuse ini. Mudah diingat ya sebenarnya. 2021 20,1. Di Betul. tahun 2020 berapa Pak Amir? Di 2020 itu 24%. 24%, kemudian di tahun 2021 ini 20,1%. Makanya kita akan terus mengupayakan ini, kita lakukan percepatan sehingga lebih menurun lagi, dan kondisi beberapa tahun terakhir sampai dengan sekarang menjadikan kita optimis kita bisa menurunkan itu dengan dukungan dari semua pihak. Dukungan dari semua pihak itu kami lanjutkan. Masih ada waktu saya lanjutkan? Nah, yang kami sebut di awal tadi sebagai intervensi sensitif. Intervensi sensitif itu tadi kami sampaikan, misalnya ketika anak itu sakit, itu akan mempengaruhi asupan nutrisinya. Sakit itu adalah kondisi yang disebabkan multifaktor. Antara lain misalnya karena kuman patogen dari air yang diminum. Maka intervensinya adalah harus ada sarana air bersih, air minum yang cukup. Karena kondisi lingkungan keluarga, karena perilaku dan seterusnya. Nah, yang seperti ini perlu intervensi dari banyak sektor, dari perangkat daerah terkait, dari lintas sektor yang terkait. Soal air minum, soal sanitasi di pekerjaan umum dan sebagainya, yang itu kemudian akan menjadikan lingkungannya sehat, yang akan mempengaruhi personal dari masing-masing keluarga sehingga menjadi sehat. Oke, Pak Amir, Pak Lukman, kita jeda sejenak, nanti kita akan sambung lagi. Pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan mengenai strategi menurunkan angka stunting di Banyuwangi. Kita jeda setelah pariwara berikut ini.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Nasional NTV, masih bersama dengan Pak Amir, Pak Lukman. Tadi tertarik soal yang intervensi tadi, Pak Amir. Ini upaya-upaya yang dilakukan, tentunya praktik di lapangan tadi sudah dijelaskan juga. Dan sepertinya intervensi-intervensi yang dijelaskan tadi, ada satu yang perlu dijelaskan lebih jelas, sejelas-jelasnya begitu ya Pak Amir ya, soal intervensi sensitif ya Pak? Iya, Yep. betul. Iya, betul Mbak Mai. Jadi ada dua intervensi secara keseluruhan. Intervensi sensitif, intervensi spesifik. Intervensi sensitif itu yang terkait langsung dengan upaya yang tadi sudah kita bahas, bagaimana selama ibu hamil diberikan nutrisi, vitamin, dan seterusnya, sampai dengan anak usia 5 tahun. Nah, yang tadi dari Dinas Sosial di pranikahnya dan seterusnya ini di intervensi sensitif. Nah, intervensi spesifik. Nah, intervensi sensitif, intervensi yang tidak langsung. Intervensi tidak langsung itu antara lain yang tadi kami sampaikan sekilas, yang ini kami akan sampaikan lebih detail, bagaimana lingkungan, bagaimana sanitasi, bagaimana air minum itu kemudian disediakan dalam jumlah dan kualitas yang cukup. Air minum ini sangat strategis, terutama support dari Pudam, support dari Dinas Pekerjaan Umum untuk memberikan sarana air bersih yang memadai kepada setiap keluarga, setiap individu. Nah, kalau kualitas airnya ini baik, kualitas airnya sesuai dengan standar, maka ini sudah satu hal yang sangat berpengaruh bagaimana ini akan menjadi faktor untuk penurunan stunting secara tidak langsung. Yang selanjutnya juga ada cukup banyak, misalnya di pangan dan gizi. Pangan dan gizi ini terutama di ketahanan pangan. Bagaimana dinas terkait, dinas pertanian, dinas perikanan, meningkatkan produktivitas pertaniannya, meningkatkan produksi padi, jagung, kedelai sebagai makanan pokok yang itu akan berpengaruh kepada nutrisi warga Banyuwangi. Nah, pangan dan gizi ini satu hal yang sangat strategis untuk mempengaruhi penurunan stunting yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Infrastruktur juga demikian. Jadi sedemikian luas faktor-faktor yang sebenarnya ini dapat berpengaruh kepada penanganan stunting yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Akhirnya intervensi sensitif ini lintas sektor ya Pak Lukman ya, Pak Amir ya. Banyak Betul. sektor terlibat. Karena kalau ngomongin stunting, banyak orang mungkin berpikir udah masalah kesehatan gitu kan. Tapi ternyata meliputi banyak sektor. Tadi pertanian, perikanan juga, infrastruktur bahkan, sanitasi dan lain sebagainya. Banyak sekali ternyata sektor yang terlibat begitu ya. Pak Lukman bisa memberikan tambahan juga soal intervensi-intervensi ini Pak Lukman. Jadi mungkin apa disampaikan Pak Amir benar ya mengenai intervensi kita, jadi intervensi sensitifnya, karena banyak sektor yang harus mendukung pada kegiatan penurunan stunting. 70% itu penurunan stunting karena ada intervensi dari intervensi sensitif. Untuk intervensi spesifiknya mungkin 30-20%. Itu hasil dari penelitian yang dilakukan. Kalau bicara masalah stunting, sebenarnya yang penting bagaimana kita menanggulangi stunting itu sendiri. Penanggulangannya mungkin ada dua cara. Pertama mungkin pencegahan. Kedua yaitu dengan melakukan penanganan. Melakukan pencegahan itu kalau dari kami, dari Dinas PPI dan KB, kita lebih banyak mengarahkan pada pendampingan keluarga khususnya pada 1000 HPK-nya. Ini untuk pencegahannya ya. Jadi pencegahan itu. Kedua, mungkin kita diutamakan mungkin termasuk kesehatan itu penguatan gizi, nutrisi pada putrinya yang remaja putri. Karena mereka mempunyai potensi untuk hamil dan melahirkan. Ini penting. Kedua,
kita juga pencegahan itu pendampingan dari keluarga terdekat, bisa si suami, bisa si orang tua dan sebagainya. Ini pencegahannya. Terus ada namanya selain penanggulangan, ada namanya yang satu penanganan. Jadi penanganan mungkin sudah dilakukan oleh intervensi sensitif juga, termasuk dari Dinas Kesehatan. Salah satunya program UKS-nya kesehatan itu. Itu kan ada kesehatan masyarakatnya juga ada, kesehatan lingkungan itu juga penting untuk penanganan itu. Karena apa? Dari kedua penanganan itu, pencegahan dan penanganan itu berdampak pada keluarga nanti. Karena stunting itu dampaknya pada keluarga juga tinggi. Pertama, kalau di keluarga itu otomatis tumbuh kembangnya disampaikan oleh beliau Pak Kadis tadi gagal, tidak dikatakan gagal, tapi tidak optimal. Ini berpengaruh pada kecerdasan kognitifnya, itu juga akan berpengaruh di keluarga. Kedua, kemungkinan besar juga akan mengalami penyakit yang mungkin kesehatan sudah memahami, maksudnya penyakit yang suatu saat sebelum usia-usia seperti saya mungkin ya, kalau 1000 HP kan yang kurang bagus, penyakit regeneratifnya juga akan muncul, cepat sekali muncul seperti itu. Dampak untuk negara juga ada selain keluarga. Kalau berdasarkan penelitian, dampak akibat stunting itu kesempatan kerjanya kecil. Maka yang mereka kontribusikan pada negara juga kecil. Jadi terjadi penurunan produktivitas sekitar kalau 11% dari gross domestic bruto GDP. Terus juga terjadi penurunan 10% selama hidupnya. Mereka tidak mempunyai pendapatan selama hidupnya sampai dengan 10%. Sehingga dengan berkurangnya 10% itu otomatis akan berdampak pada tingkat kesejahteraannya. Itu yang harus kita pahami bersama. Berkaitan dengan sensitif kami mempunyai kelompok, namanya kelompok Bina Keluarga Balita. Ini intervensi sensitif kami. Selain pendampingan tadi, kita melakukan pelatihan terhadap keluarga-keluarga yang mempunyai anak balita. Di mana kita dampingi, kita kasih alat permainan edukasi APE. 0 tahun sampai 5 tahun. Dengan melakukan stimulan seperti ini diharapkan pencegahan stunting lebih cepat. Kedua, kami juga memberikan kit nikah. Jadi melakukan konseling, di sini nanti ada Departemen Agama yang melakukan konseling bagaimana sih dampak-dampak jika ada pernikahan dini dan sebagainya. Itu kita punya kit nikah namanya. Kita juga distribusikan pada lokus-lokus stunting. Di samping apa yang kami sampaikan tadi, tentu semuanya dikuatkan dengan regulasi yang ada. Seperti adanya Perbup mengenai konvergensi stunting, pencegahan stunting. Juga adanya percepatan stunting, tim pembentukan percepatan stunting juga ada. Juga ada tim rembuk stuntingnya juga ada. Jadi itu regulasi yang harus kita lakukan. Tentu ini bukan hanya kegiatan dinas sosial saja, maksudnya bukan dinas kesehatan saja, otomatis lintas sektor juga harus mendukung. Berkaitan dengan perbaikan gizi, kita juga mempunyai program untuk masalah stunting untuk memperkuat ketahanan pangan. Kita mempunyai program mungkin tahun 2022 ini kita lakukan launching bersama setiap desa, yaitu kegiatan dahsyat. Dahsyat ya. Dapur sehat atasi stunting. Nah, jadi diharapkan setiap desa itu mereka sadar atas kekurangan gizinya dan sebagainya lewat dapur sehat atasi stunting. Nanti kami utamakan ada di kampung-kampung KB. Sebanyak 25 kampung KB kita upayakan tahun 2002 kalau bisa ada program dahsyat. Mungkin itu dari kami. Oke. Jadi memang ternyata dampaknya mengejutkan sekali Pak Amir, Pak Lukman ya. Dampaknya bisa kemana-mana ternyata stunting ini. Kesehatan, kemudian tadi peluang kerja juga ternyata juga bisa terpengaruh begitu ya Pak Lukman ya. Dan masih banyak lagi tadi yang sudah dipaparkan Pak Lukman, segitu besarnya begitu dampaknya stunting ini untuk kehidupan manusia seperti itu. Kemudian Pak Amir, Pak Lukman mungkin saya ke Pak Amir deh. Kalau untuk soal stunting ini, ada anggaran khusus yang disiapkan nggak sih untuk kasus stunting di Banyuwangi ini gitu? Iya, secara khusus ada stunting ini masuk dalam program peningkatan kesehatan ibu dan anak, program KIA, program kesehatan keluarga yang ada di Dinas Kesehatan.
Tapi seperti yang kami sampaikan tadi bahwa ini kalau di dinas kesehatan itu intervensi sensitif kan gitu. Beberapa program mulai dari ibu hamil, mulai dari pasca kelahiran dan seterusnya, tumbuh kembang anak, posyandu dan seterusnya. Nah, yang ingin kami sampaikan tadi peran dari stakeholder ini luar biasa. Jadi seluruh sektor itu mempunyai peran sesuai dengan tupoksinya, bagaimana air bersih, bagaimana perilaku masyarakat, bagaimana pangan dan gizi dan seterusnya. Saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting dan ini terkait dengan perilaku masyarakat. Jadi biasanya di beberapa tempat, di beberapa wilayah, orang tua itu kalau misalnya ada makanan, ada ikan, itu biasanya yang diutamakan orang tuanya. Nah, kita minta ini ada perubahan perilaku. Diutamakan kepada anaknya, diutamakan kepada ibunya. Nah, bapak itu nomor 2. Bapak ini sudah tidak bisa berubah lagi ini. Sudah tumbuh kembangnya sudah optimal kan gitu. Sudah di apa namanya? Tidak bisa diintervensi lagi. Nah, ibu yang kemudian dia berpotensi untuk mempengaruhi pertumbuhan janin, anak yang dalam proses tumbuh kembang, ini harus diutamakan. Jadi kalau bapaknya datang membawa ikan, maka jangan yang diutamakan bapaknya, tapi kepada anak dan ibunya. Nah, ini soal perilaku. Nah, perilaku dan yang terkait dengan kultur masyarakat. Anaknya sudah nanti bagiannya sekian, nah seperti itu. Ini yang saya kira penting, yang bisa menyampaikan ini tidak hanya kami di kesehatan, tapi para tokoh masyarakat, para tokoh agama, justru pada saat pengajian dan sebagainya, memberikan informasi yang seperti ini sangat penting. Jadi bagaimana tumbuh kembang anak dipantau, intervensi gizinya dicukupi dengan baik, asupan nutrisinya. Nah, yang seperti ini di dalam setiap kesempatan, peran dari tokoh agama, tokoh masyarakat sangat kami harapkan. Maka dari itu, tadi sudah disinggung terkait dengan konvergensi stunting, sudah ada peraturan bupatinya, ada kebijakan, itu sebagai langkah awal yang sangat baik. Kita akan terus mengawal dalam implementasinya, dalam pelaksanaannya. Semua pihak mempunyai peran yang sangat besar untuk penurunan stunting ini. Para tokoh agama, para tokoh masyarakat, semua sektor. Nah, yang seperti ini dilakukan konvergensi, dilakukan penyatuan supaya satu tujuan untuk menurunkan stunting. Nah, peraturan bupati yang tadi disampaikan oleh Pak Lukman itu dalam rangka itu. Jadi, sehingga apa yang, kalau misalnya pertanyaannya, apa yang dilakukan intervensi dan berapa anggarannya, kalau mau dihitung, ya akan dihitung juga di setiap sektor tadi kan gitu, sehingga memang ini cukup besar. Dan sebenarnya kalaupun dianggarkan di stakeholder, di dinas yang lain misalnya, atau ada beberapa alokasi anggaran dari beberapa pihak, itu sebenarnya sebagai stimulan. Stimulan itu adalah untuk membantu yang sebagiannya harapannya digerakkan sendiri oleh masyarakat. Dinas sosial saya kira juga memberikan stimulan. Stimulan itu adalah Bina Keluarga Balita, BKB. Nah, BKB itu harapannya apa? Sedikit tambahan untuk bagaimana mendorong kesadaran ibu, kesadaran keluarga untuk memantau tumbuh kembang anak dan seterusnya. Nah, harapannya yang sedikit anggaran dari pemerintah itu kemudian bisa mendorong kesadaran warga, berubah perilakunya. Syukur kalau kemudian ada support dari kepala desanya dengan anggaran DD-ADD, ada support dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan seterusnya, yang kemudian ini saling bergotong royong. Kalau kita bergotong royong, maka yang berat akan menjadi ringan. Saya kira itu. Memang kalau bicara soal isu kesehatan yang juga jadi isu nasional seperti ini, harus bahu-membahu ya Pak Amir, Pak Lukman ya. Semua sektor harus terlibat, bahkan semua lini masyarakat harus terlibat. Baik pemirsa, nanti kita akan sambung di segmen terakhir obrolan saya bersama dengan Pak Amir dan Pak Lukman. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dialog Nasional NTV.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Nasional NTV. Di segmen terakhir ini kita bicara soal menekan angka stunting di Banyuwangi. Kalau bicara soal stunting, sepertinya 1 jam nggak cukup, Pak Amir, Pak Lukman. Karena menarik mulai dari apa itu stunting, kemudian pencegahnya seperti apa, dampaknya bagaimana untuk kehidupan manusia, begitu ya. Tidak hanya dari kesehatan saja, tapi meliputi semua dampaknya ternyata. Dan bagaimana juga upaya-upaya yang dilakukan oleh stakeholder, oleh dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Di segmen terakhir ini bagaimana imbauan yang bisa Pak Amir berikan, Pak Lukman berikan untuk masyarakat, kemudian harapannya juga untuk angka stunting di Banyuwangi, targetnya tahun 2022 ini mau turun sampai di angka berapa, Pak Amir? Iya. Oke, Mbak Mei, jadi penurunan stunting itu akan berdampak besar, tadi sudah disampaikan oleh Pak Lukman, terkait dengan penurunan produktivitas. Ketika penurunan produktivitas, maka ini akan mempengaruhi di kesempatan kerja sampai ke ekonominya. Tapi kita juga bisa melihat bahwa ini ada interaksi timbal balik. Ketika tadi kami sampaikan kemiskinan yang kemudian menjadi akar persoalan dari semua urusan, maka ini juga akan berpengaruh kepada stunting kan gitu. Maka kita harapkan penurunan stunting itu kita lakukan percepatan, kita akselerasi sehingga usia harapan hidup Banyuwangi meningkat, indeks kesehatan meningkat, indeks pembangunan manusia meningkat, produktivitasnya meningkat kan gitu. Nah, ketika produktivitas meningkat, ini akan harapannya memberikan interaksi timbal balik kepada penurunan stunting, karena ketika produktivitasnya meningkat, wawasannya meningkat, maka harapannya mereka warga Banyuwangi juga akan semakin sehat, akan semakin jauh dari stunting. Nah, inilah sebenarnya yang terus kita upayakan, upaya dari seluruh sektor itu. Nah, kita berharap yang tadi kami sampaikan bahwa di tahun ini ada 20,1% yang masih stunting, kita terus akan akselerasi. Angka di tahun 2022 kita harapkan yang 20,1 menjadi 18,2%. Syukur kalau kurang dari itu. Nah, kalau kurang dari itu berarti upaya dan kemudian dukungan dari seluruh sektor berjalan dengan baik. Harapannya kita berharap dukungan dari seluruh sektor berjalan dengan baik untuk penurunan stunting yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Oke, terima kasih Pak Amir. Pak Lukman, harapannya, imbauannya untuk masyarakat soal stunting nih, khususnya di Banyuwangi sendiri seperti apa Pak Lukman? Khususnya dari Dinas Sosial PP dan KB, kami sangat mendukung sekali dengan target yang 18,3%. Dan kami sangat optimis sekali nanti dengan kegiatan yang kita lakukan di lapangan. Ada beberapa untuk mencapai suatu keberhasilan program, ada 3 hal yang harus kita ketahui. Pertama, pemerintah itu sendiri. Dalam hal ini apakah itu masuk daerah intervensi spesifik atau masuk daerah sensitif. Yang penting pemerintah harus tetap komitmen, tetap melakukan kegiatan untuk penurunan stunting. Karena kita mempunyai ruang sendiri untuk melakukan penurunan stunting itu dengan mekanisme masing-masing lintas sektor. Kedua, harus ada ruang tersendiri memang intervensi itu dari stakeholder. Malah stakeholder mau nggak mau harus kita kasih ruang untuk membantu kita dalam hal penurunan stunting. Ketiga, yang tidak kalah penting, kesadaran masyarakat. Jadi masyarakat juga harus sadar terhadap kepentingan untuk penurunan stunting. Sehingga 3, pemerintah, stakeholder, dan masyarakat harus saling bersinergi. Dan itu sudah ada ruangnya masing-masing. Kalau ini bisa dilakukan secara bersamaan, saling mengisi, mungkin apa disampaikan oleh Pak Kadis tadi, untuk meningkatkan IPM kita, indeks kesehatan, indeks masalah ekonomi, maupun indeks pendidikan akan tercapai. Mungkin itu dari kami. Oke, Pak Amir, Pak Lukman, terima kasih banyak. Kita sudah ngobrol banyak sekali soal stunting di Banyuwangi, upaya-upaya yang dilakukan, kemudian dampak-dampaknya tadi sudah dijelaskan juga bagaimana stunting ini jadi problem kita bersama, problem nasional yang sampai hari ini terus diupayakan untuk ditekan lebih kecil lagi angkanya di Banyuwangi, begitu ya Pak Amir Hidayat, SKM MSI, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih banyak. Sama-sama, sudah meluangkan waktunya, sudah kasih ruangan juga untuk kami kru NTV untuk
bisa berdialog nasional, kemudian Pak Lukman Al-Hakim MSI. Terima kasih banyak Kabid Pendidikan Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa Dialog Nasional NTV yang sudah menyaksikan. Semoga dialog kita pada kesempatan kali ini membawa manfaat tentunya. Kita jumpa lagi di Dialog Nasional episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.